mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua semester 5. Di sini saya akan membawakan sebuah materi dengan tema Aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik itu suatu bentuk kasih sayang atau rasa kepedulian kita terhadap sesama dan lingkungan sekitar kita. Sedangkan perbuatan buruk itu suatu perbuatan yang melanggar aturan atau bernilai negatif dalam pandangan kita ataupun orang lain. Perbuatan baik itu memberikan kita kedamaian, sukacita, dan kenyamanan dalam diri kita maupun orang lain. Sedangkan perbuatan buruk itu dapat merugikan diri kita, orang lain, dan tempat tinggal yang kita tempati. Jika perbuatan baik itu mulai dari tata cara, pola pikir, tingkah laku dalam masyarakat maupun lingkungan itu baik, maka kita akan menirunya dan kita akan merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Sedangkan kalau lingkungan tersebut itu buruk menurut pandangan kita atau pandangan masyarakat, mulai dari tata cara, pola pikir, dan tingkah laku yang mereka lakukan itu buruk, maka kita tidak akan merasa nyaman dan cara bergaul kita pun akan salah. Perbuatan baik itu dilakukan, sedangkan perbuatan buruk itu dihindari. Dalam kitab suci, Tuhan memberikan banyak contoh perbuatan baik yang mendatangkan sukacita, kedamaian, kebahagiaan kepada kita dan sesama kita. Seperti Tuhan memberikan kita kehendak bebas, supaya kita memilih jalan mana yang harus kuambil untuk hidup ini. Apakah kita melakukan perbuatan baik atau kita melakukan perbuatan buruk, melakukan kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri. Jika kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan bahagia, senang, dan nyaman. Tetapi kalau kita melakukan kehendak kita sendiri dan tidak memilah-milah untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka kita akan terjerumus dalam hal dosa. Di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik itu harus dikembangkan, dilakukan dimanapun kita berada. Walaupun orang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita harus tetap semangat, tetap berbuat baik kepada dia yang berbuat jahat kepada kita, sehingga ia menjadi sadar dan kembali memilih jalan yang baik. Contoh-contoh perbuatan baik seperti tidak mengejek orang lain. Dia mengejek kita bahwa dia itu jelek, dia itu bodoh, tapi itu adalah perbuatan yang buruk dan Tuhan Yesus tidak menyukai itu. Suka menolong orang lain. Di sini kita diajarkan untuk menolong dan membantu orang-orang yang lagi berkesusahan di dalam lingkungan sekitar kita. Tidak mengucapkan kata-kata kasar. Dalam pergaulan kita harus berbuat baik dengan memberikan tata cara tingkah laku kita dengan baik dan tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggungkan perasaan orang. Sedangkan perbuatan buruk itu suka berkelahi. Dia tidak suka diejek atau tidak suka diremehkan atau tidak suka menerima saran dari orang lain supaya ia berkembang. Padahal mereka menginginkan agar ia berubah, tetapi ia tetap tidak melakukan. Dia tetap melakukan hal buruk itu. Suka mengejek. Dia selalu mengejek orang lain. Dia merasa dia paling benar, padahal itu adalah perbuatan buruk. Kita sebagai umat manusia harus selalu berbuat baik kepada sesama dalam hal apapun itu, mulai dari tata cara kita, tingkah laku kita, pola pikir kita,
kita harus selalu berbuat baik sehingga orang-orang dan tempat tinggal serta lingkungan pergaulan itu merasa baik dan selalu nyaman berada di sekitar kita. Maka perbuatan baik itu harus dilaksanakan dan perbuatan buruk itu harus dihindari. Terima kasih. Semoga bermanfaat.